Hai, di sini dengan Rizal dan selamat datang di channel Virzal, channel yang membahas tentang sains, teknologi, gadget, dan lain-lain. Di video pertama kali ini kita akan mencoba memecahkan misteri alam gaib dengan ilmu matematika. Emang bisa? Bisa. Oke guys, di sini aku akan jelaskan dengan sesimpel mungkin ya, biar otak kalian gak terlalu muter-muter. Ya, kali ini kita akan membahas tentang dimensi. Guys, kita manusia dan hewan itu adalah makhluk 3 dimensi yang tinggal di alam 3 dimensi. Jalur lurus pada rel kereta api itu termasuk 1 dimensi. Gambar dan tulisan yang ada di HP itu adalah 2 dimensi. Dan lampu bolham yang sedang menyala itu termasuk 0 dimensi. Pertanyaannya, apa itu 0 dimensi, 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi, 5 dimensi, dan lain-lain? Tapi sebelum itu subscribe dulu dong, supaya channel ini lebih cepat berkembang, oke? Apa itu dimensi? Jawabannya sangat simpel guys. Dimensi adalah kumpulan titik-titik. Hah? Gimana maksudnya? Biar gak pusing, yuk kita kenali dulu dengan dasar-dasar anime. Biar gak pusing, yuk kita kenali dulu dasar-dasar dimensi. Dimensi adalah tempat kosong yang terbentuk dari kumpulan titik-titik yang dijajarkan secara bertingkat. Titik adalah dimensi 0, artinya titik tidak punya dimensi. Karena tidak punya dimensi, maka objek yang berada di dalamnya itu bersifat diam mutlak. Jadi, dia gak bisa gerak kemana-mana. Diam aja di tempat yang sama selamanya. Contoh dimensi ke 0 adalah bola lampu, dengan cahaya bola lampu tersebut sebagai objek yang menempati dimensinya. Karena bola lampunya ini cuma 1, maka cahayanya pun bersifat diam mutlak. Terus gimana caranya supaya cahayanya gerak? Ya kita bikin dimensi. Cara bikin dimensi itu konsepnya simple guys. Kita cuma perlu menjajarkan titik-titik ke satu arah, maka akan terbentuk 1 dimensi. Objek yang berada di 1 dimensi itu cuma bisa bergerak ke satu arah doang guys, yaitu kiri dan kanan. Nah, kalau mau bikin dimensi kedua, tinggal jajarkan aja dimensi ke 1. Nah, maka akan terbentuk 2 dimensi atau bidang datar. Objek yang berada di 2 dimensi itu bisa bergerak ke kiri kanan dan atas bawah. Kalau mau bikin 3 dimensi, jajarkan aja 2 dimensi, maka dia akan membentuk ruang 3 dimensi. Nah, sekarang kita lagi hidup di 3 dimensi guys. Di dalam 3 dimensi ini, kita bisa bergerak ke kiri kanan, atas bawah, dan depan belakang. Kalau mau bikin 4 dimensi, jajarkan aja 3 dimensi, maka dia akan membentuk 4 dimensi. Di sini kita bisa bergerak ke kiri kanan, atas bawah, depan belakang, dan minus gak tahu, plus gak tahu. Hah? Di dalam 0 dimensi itu hanya ada 1 bentuk dan tidak mungkin bisa dirubah. Di dalam 1 dimensi itu cuma ada garis. Di dalam 2 dimensi mulai kompleks nih. Ada persegi, persegi panjang, segitiga, lingkaran, trapesium, jajar genjang, absurd, dan lain-lain. Di dalam 3 dimensi ini udah kompleks banget nih. Ada kubus, balok, bola, prisma, limas, bulat, silinder, donat. Yang absurdnya juga banyak sih. Di dalam 4 dimensi itu udah di luar jangkauan nalar kita guys. Tapi para ilmuwan matematika menggambarkan di dalam 4 dimensi itu ada hypercube atau tesseract, hypersphere, dan hyper lainnya. Kalian sadar gak guys, kalau kita gabungin persegi, maka dia akan menjadi kubus. Kalau kita gabungin kubus, dia akan menjadi tesseract. Kalau kita gabungin lingkaran, dia akan menjadi bola. Dan kalau kita gabungin bola, dia akan menjadi hypersphere. Yang segitiga juga sama. Itu baru bentuk yang paling simple guys, belum bentuk-bentuk yang kompleks. Tapi sekompleks-kompleksnya bentuk 3 dimensi, kita masih bisa memahaminya guys, karena kita ini makhluk 3 dimensi. Sedangkan hypercube, yang mana merupakan bentuk yang paling simpel dari 4 dimensi, itu kita tidak mungkin untuk memahaminya guys. Kayak gini. Itu karena kita memang dibatasi hanya sampai 3 dimensi saja guys. Jadi kita mustahil bisa memahami 4 dimensi, 5 dimensi, dan lain itu kayak gimana. Kita tunda dulu pembahasan 4 dimensi di lain video ya. Kali ini kita akan membahas dasar-dasar dimensi dulu. Nah, sekarang mari kita kenalan dulu dengan titik, sang penyusun dimensi. Apa itu titik? Titik adalah wadah kosong yang hanya bisa ditempati oleh 1 objek saja. Wadah kosong.
Ya, artinya titik itu memang tempat kosong yang diciptakan untuk diisi oleh satu objek saja. Umpamakan titik ini seperti sebuah gelembung yang hanya muat ditempati oleh satu objek saja. Jadi gelembung ini sebagai dimensi dan bola ini sebagai objek yang mengisinya. Jadi ini satu gelembung, ini adalah titik. Kalau kita jajarkan. Sebuah objek itu gak mungkin ada di luar dimensinya sendiri. Jadi gak mungkin kayak gini, harus gini, harus di dalam. Atau bisa dibilang gak mungkin ada objek kalau gak ada dimensi. Jadi ini bola di sini tanpa adanya gelembung itu gak mungkin guys, gak mungkin. Oleh karena itu, gak mungkin suatu objek masuk ke dimensi yang lebih rendah. Ya gimana mau masuk, wong gak ada dimensinya. Misal ada bola nih, mau masuk ke dalam kertas. Bisa nggak? Ya mustahil lah. Bola masuk ke dalam kertas, ya dia kehilangan satu dimensi. Yaitu depan belakang jadi nggak ada. Jadi bola ini berubah jadi lingkaran datar atau dua dimensi. Nah gitu. Ngerti kan? Iya, gitu. Kalau objek tidak mungkin meninggalkan dimensi, lah terus gimana cara objek itu gerak? Jadi guys, ternyata segala sesuatu yang bergerak itu sebenarnya adalah objek partikel yang berteleportasi dari satu titik ke titik lain. Jadi perpindahannya itu bukan keluar masuk, melainkan dengan cara teleportasi ke titik lain yang terdekat. Tapi kok kelihatannya mulus banget ya? Ya itu karena ukuran titiknya sangat kecil. Sekarang coba lihat ilustrasi ini. Ini yang kamu lihat. Tapi kalau kita berdekat, maka kita akan tahu yang sebenarnya terjadi itu seperti ini. Lihat, setiap objek itu berpindah dari titik ke titik lain dengan cara teleportasi. Nah, jadi menurutku ini guys, menurutku partikel-partikel yang ada di dalam badan kita ini semuanya itu berteleportasi guys dari titik ke titik lain gitu. Tapi ya karena ukuran titiknya sampai sekarang belum diketahui, jadi ya nggak bakal kelihatan. Jadi sampai sekarang belum ada yang tahu guys seberapa kecil titik yang ada di alam semesta ini. Ya, jadi ya kita lupa adanya. Jadi seperti yang sudah aku bilang guys, satu titik itu cuma bisa ditempati oleh satu objek saja. Nah, karena setiap titik ini cuma nampung satu objek doang. Nah, kalau ada yang mau ngisi yang udah diisi nih, misal ini titik, mau pindah ke yang udah diisi, ya kegeser kayak gini. Tapi aturan ini belum tentu berlaku untuk dimensi buatan. Karena kita manusia adalah makhluk 3 dimensi dan hidup di alam 3 dimensi, maka mustahil bagi kita untuk melihat bentuk 4 dimensi dan di atasnya. Bahkan membayangkannya saja itu udah bikin otak meledak. Misal nih ya, bayangkan kita adalah stickman 2 dimensi dan penglihatan kita 2 dimensi atau datar. Kira-kira kita bisa ngerti gak 3D itu seperti apa? Pasti gak bisa. Karena apa? Makhluk 2 dimensi itu tidak mengenal konsep depan belakang atau sumbu ketiga. Sedangkan kita yang ngerti 3 dimensi ini bisa dengan mudah memahami apa yang sedang terjadi di dalam 3 dimensi tersebut. Nah, kasusnya sama persis dengan kita yang terjebak di alam 3 dimensi. Mustahil bagi kita membayangkan seperti apa itu 4 dimensi. Karena kita nggak mengenal konsep sumbu keempat guys. Apa coba sumbu keempat? Seperti yang kita tahu, sumbu ke-1 itu X, kiri kanan, sumbu kedua itu Y, atas bawah, dan sumbu ketiga itu Z, yaitu depan belakang. Nah, sumbu keempat kemana? Perlu kalian ketahui guys, kalau dimensi itu ada 2 macam, yaitu dimensi alami dan dimensi buatan. Dimensi alami itu dimensi yang diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pencipta segala-galanya. Contoh dimensi alami adalah alam semesta, alam mimpi, alam jin, alam malaikat, alam kubur, alam akhirat. Buset, serem amat. Sementara dimensi buatan itu adalah dimensi yang dibuat oleh manusia. Contoh dimensi yang dibuat oleh manusia itu ada peta atau dunia di dalam sebuah game atau map permainan, atau layar HP kamu juga termasuk dimensi buatan loh. Nah, dan setiap dimensi itu memiliki hukum alamnya masing-masing guys. Jadi alam nyata, alam jin, alam malaikat, alam mimpi itu memiliki hukum alamnya masing-masing guys. Jadi beda banget. Piksel adalah sebutan lain untuk titik. Sedangkan resolusi adalah jumlah titik atau piksel pada setiap sumbu dalam sebuah dimensi.
Nah, jumlah sumbunya ini menandakan tingkat dimensi tersebut. 0 dimensi sumbunya gak ada, 1 dimensi sumbunya 1, 2 dimensi sumbunya 2, 3 dimensi sumbunya 3, 4 dimensi sumbunya 4, 5 dimensi sumbunya 5, dan seterusnya. Untuk resolusi, misal HP kamu nih ya, resolusinya itu 1280 kali 720. Itu artinya jumlah titik memanjang adalah 1280, sedangkan titik melebarnya adalah 720. Tinggal kalikan aja, segitu jumlah titiknya. Itu kalau layar HP. Lalu bagaimana dengan alam semesta? Berapa resolusi alam semesta kita ini? Jawabannya adalah infinity guys, alias tidak terbatas. Atau masih belum diketahui sih titik yang paling kecil itu. Oke, sampai di sini udah paham dasar-dasar dimensi? Kalau belum paham, tonton ulang. Oke, next video kita akan membahas tentang 4D, 5D, dan seterusnya. Pastikan kalian paham dulu isi video ini sebelum kita lanjut ke pembahasan yang lebih puyeng lagi. Oke, seperti biasa, bagi yang mau nanya seputar sains, teknologi, gadget, dan lain-lain, silahkan komentar aja. Saya Firzal, Virtual Rizal. Salam saintis. Jalur lurus pada rel susah banget anjir. Astaga, susah.